Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih, apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya, setelah kemarin kita berlibur, kita kembali lagi belajar ya. Semoga tetap semangat ya, walaupun harus belajar di rumah ya. Sekarang kita masuk ke tema 8. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita silakan ya dibuka subtema 1 ya, tentang cerita fiksi dan lingkungan yang mempengaruhi mata pencaharian. Pengertian cerita fiksi. Cerita fiksi itu adalah cerita rekaan ya, atau hayalan pengarang ya. Isi ceritanya itu bisa berupa hayalan ataupun berdasarkan fakta ya, atau kenyataan gitu. Bisa hayalan atau kenyataan. Kalau cerita fiksi yang dikarang berdasarkan fakta, kejadian nyata ya, itu diperoleh dari berbagai pengalaman, baik pengalaman diri sendiri ataupun pengalaman orang lain. Itu adalah arti dari cerita fiksi. Paham tum? Selanjutnya, ciri-ciri cerita fiksi. Yang pertama, cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang. Yang kedua, bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. Yang ketiga, disajikan dalam suatu alur cerita gitu ya. Jadi ada alurnya, kejadiannya kapan terjadi, tempatnya di mana, seperti itu. Menggunakan bahasa yang komunikatif gitu ya. Jadi bahasanya itu, bahasa yang digunakannya itu bisa membuat pembacanya itu ikut berbicara atau ikut merasakan. Itu namanya komunikatif. Yang kelima, menggunakan bahasa yang tidak baku ya. Jadi bahasanya bahasa sehari-hari saja gitu. Misalnya bahasanya kan kalau yang baku mah saya membantu ibu di dapur. Tapi kalau yang bahasa tidak baku, saya bantuin ibu di dapur. Itu bahasa yang tidak baku, bahasa sehari-hari saja. Jenis-jenis cerita fiksi. Yang pertama ya, ada cerita rakyat. Apa cerita rakyat? Cerita rakyat itu bermacam-macam. Yang pertama ada cerita jenaka. Adalah cerita pendek berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi para pembaca. Jadi cerita yang lucu ya. Cerita jenaka itu contohnya cerita Pak Pandir, Pak Belalang, dan Lebay Malang. Bisa dicari saja ya di internet juga banyak mungkin. Pak Pandir itu seperti apa ceritanya ya. Ada lagi mite, itu cerita berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib ya, atau alam gaib yang dipercaya mempunyai kekuatan gaib, seperti cerita dewa-dewa, cerita peri, cerita tentang apa contohnya nih, Putri Tunjung Bui dan Putri dari Bambu gitulah. Kayak apa cerita apa, Tujuh Bidadari, itu ya, itu namanya cerita mite. Cerita jenaka contohnya apa tadi, kayak si Kabayan, itu ceritanya lucu kan. Iya. Cerita fabel yang ya, cerita dengan tokoh-tokoh binatang. Jadi fabel itu adalah cerita binatang ya. Seperti apa, kancil dan buaya gitu ya, kancil dan kura-kura itu. Selanjutnya, legenda adalah cerita lama mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal usul suatu benda atau kejadian di suatu tempat ya. Legenda namanya jadi cerita tentang suatu tempat atau kejadian alam. Contohnya cerita terjadinya Gunung Tangkuban Perahu. Udah tahu ceritanya ya? Tentang apa kalau Gunung Tangkuban Perahu itu? Tentang
Dayang Sumbi, iya. Dan anaknya itu ya. Jadi anaknya itu eh, men- menyukai ibunya ini ya, padahal itu dia anaknya sendiri. Dan ayahnya itu kan adalah seorang anjing ya yang dikutuk katanya gitu. Dikutuk oleh para dewa di atas dari langit gitu. Jadi itu ya. Akhirnya karena Dayang Sumbi tidak mau dinikahi anaknya, akhirnya apa coba? Ya Dayang Sumbi memberi apa syarat agar Sang Kuryang namanya anaknya ya. Sang Kuryang itu membuat perahu tapi harus yang besar, tapi harus beres dalam 1 hari gitu. Kalau udah terbit fajar ya udah subuh berarti nggak jadi nikah. Maka Sang Kuryang itu meminta bantuan para jin gitu ya. Kayak cerita Nabi Sulaiman aja ya. Tapi karena yang Sumbi tidak mau menikahi anaknya, akhirnya apa? Dikibas-kibaskannya apa? Selendangnya yang warna kuning jadi seperti kilatan cahaya matahari. Di sana sangat marahlah. Siapa yang sangat marah? Sang Kuryang, maka menendang perahu yang ia buat sehingga perahunya nangkub itu ya. Maka disebut Gunung Tangkuban Perahu. Ada cerita Malin Kundang yang mendurhakai ibunya, yang Malin Kundang dikutuk menjadi batu. Nah, katanya batunya itu ada ya, patung batu Malin Kundang itu ada katanya di pantai mana ya. Ada saga adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah. Contoh kepahlawanan gitu ya. Jadi Lutung Kasarung itu cerita Lutung Kasarung ya, tentang kepahlawanan saga. Ada lagi cerpen itu apa? Cerita pendek, cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui cerita pendek, tulisan pendek ya. Contohnya cerpen anak pada majalah ya, suka lihat ya. Yaitu ada lagi novel, tau buku novel ya, cerita fiksi itu panjang, satu buku ya itu ya. Contohnya apa? Biasanya tentang cerita apa? Cerita kehidupan seseorang gitu ya. Contohnya Laskar Pelangi ya, karya Andrea Hirata yang dibuat film ya. Ada lagi apa lagi Solita? Udah beres. Dalam cerita fiksi itu terdapat tokoh, tahu tokoh? Di dalam cerita ada tokoh itu orang yang dijadikan ceritanya. Kalau tadi cerita Tangkuban Perahu, siapa tokohnya, siapa saja? Sang Kuryang, Dayang Sumbi itu ya, sama ayahnya yang dikutuk menjadi anjing gitu. Itu tokoh ya, jadi orang-orang dalam cerita tersebut. Ada lagi cerita Kancil dan Kura-kura, siapa tokohnya? Kancil dan Kura-kura yang jadi binatang atau orang-orang yang diceritakannya. Tokoh itu dibagi menjadi dua, ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting ya dalam cerita. Jadi tokoh utama itu akan terus diceritakan. Adalah kalau tokoh tambahan mah eh, hanya sekali-sekali saja diceritakannya. Ada lagi tokoh protagonis, yaitu tokoh yang baik hati, dan tokoh antagonis, tokoh yang jahat. Paham tuh nak? Iya. Kalau lihat coba dibaca ya nak, halaman 2. Kalau halaman 2 dan halaman 3, asal mula Telaga Warna ini cerita apa ya? Legenda, fabel, cerpen, novel, saga atau mite. Iya, cerita apa ini? Cerita legenda ya, jadi menceritakan tentang asal usul suatu tempat. Nah, ya ini tentang raja. Jadi asal mula Telaga Warna itu dari mana kok bisa berwarna-warni gitu ya? Akhirnya itu karena apa? Karena seorang permaisuri yang menangis sehingga airnya itu berubah menjadi danau, dan kalung yang ditolak oleh anaknya itu ya, kalung yang berwarna-warninya, menyebabkan air danau itu menjadi warna-warni, katanya seperti itu ya. Itu hanya cerita hayalan ya nak, tidak nyata itu. Alhamdulillah, sekarang silakan kerjakan tugasnya ya Soli.
Yang pertama, bacalah tentang cerita rakyat Kasuari dan Mara Makota halaman 15 dan 16. Dibaca ya. Gak usah direkam ya bacaannya, dibaca saja sendiri. Yang kedua, kerjakan halaman 18. Dan yang ketiga, baca tentang lingkungan mempengaruhi mata pencarian. Ya, di halaman 23 isi pertanyaannya. Halaman 23 sampai 24. Jadi tugasnya mah sebenarnya cuma 2. Kerjakan semuanya ya. Pahami tugasnya ya. Jangan sampai bolak-balik ngerjain lagi. Pahami tugasnya ini, lihat. Jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.